Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, pagi ini saya ingin membagi sebuah hal atau mengajak kalian jadi mengkritis melihat sesuatu hal. Jangan kalian hanya senangnya aja di depan. Ya, akhir-akhir ini saya sering melihat para murtadin. Saya katakan murtadinnya baik mulai dari muslim dan muslimah diwawancarai oleh Yusuf Manubulu. Saya nggak kenal siapa Yusuf Manubulu nih ya. Yang kalian kira-kira mau pendeta dia mau hantu belau nggak urusan saya ya. Yang tahu saya namanya Yusuf Manubulu. Ya kawan-kawan ya. Saya sedih melihat bagaimana si Yusuf Manubulu ini memperlakukan mereka, ya kan? Dari semua yang dia wawancarai, di situ kelihatan dia mengambil sebuah keuntungan. Yang dipikirkan dia hanya keuntungan-keuntungan bagi dirinya sendiri. Di mana dia, ya kalau kami para YouTuber ya adalah viewer dan subscriber, itu yang utama. Tetapi keuntungan yang paling saya tidak suka adalah bahwa dia seperti melaga orang ini. Jadi Yusuf Manubulu adalah sejenis manusia yang menyediakan arena sabung, arena pertandingan. Dia panggil gladiatornya, itulah murtadin. Awalnya dia bilang, saya tidak ingin berdebat. Itu kan di bibir. Padahal keinginan dia orang ini maunya berdebat. Dan itu terbukti. Ya nanti kita buka ulasan-ulasannya. Maka dia meminta murtadin-murtadin ini untuk berkesaksian. Kalau Manubulu ini seorang Kristen sejati, maka yang dimintanya ketika mereka selesai bersaksi, ya sudah, yang dilakukan adalah tanya jawab mengenai kekristenan saja. Ya. Tetapi Manubulu tidak melakukan hal itu. Malah dia membuka ruang untuk orang-orang ini menguji ibu ini. Bertanding bertarung lah saya bilangnya, sabung. Menguji bapak ini. Jadi dia siapkan sebuah arena, awalnya dijanjikan kepada mereka, kau bersaksi ya, masuk ke situ bersaksi. Setelah bersaksi, apa yang terjadi? Rupanya dia sudah menyiapkan lawan tanding, sudah dipanggilnya lawan tanding. Dengan memberikan alamat, itu kan memanggil orang. Masuklah lawan tanding. Jadi ibu inilah lawan bertanding dengan orang-orang itu. Atau murtadin ini ya, ada yang laki-laki yang perempuan. Mereka tidak paham. Mereka mah senang-senang aja. Ya, bahwa wah kami memberitakan bagaimana kami hijrah, kan pindah agama. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka dilaga demi kepentingan beliau. Saya katakan kepentingan dia aja itu. Sekarang buktinya mari kita lihat videonya sebagai berikut ya kawan-kawan ya, agar tidak menjadi sebuah fitnah. Oke, silakan. Dari Pak Ibnu Kalam, silakan Pak Ibnu Kalam. Malam Pak. Halo. Oh, Pak saya Ibnu. Pak. Ya, selamat malam Pak Ibnu, silakan. Selamat malam. Ya. Malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak, silakan Pak. Sewaktu Ibu di Islam itu kan, ya, Islam itu kan beragama ya. Sewaktu Ibu masih di Islam, Ibu itu ya. Berada di mazhab yang mana? Apakah Imam Syafi'i atau Imam Malik? Nggak tahu saya Pak, nggak ngerti. Oh saya ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gitu. Iya, betul, enggak apa-apa. Islam umum karena aja. memang orang ya, betul. Memang ada gitu. Ya, betul. Ya, betul. Sudah, Bu. Ya. Terus Ibu juga tidak belajar ilmu kalam. Ilmu kalam. Enggak, ya. Karena saya hanya pengen tahu isi Al-Qur'an itu apa, itu aja. Nah, kawan-kawan lihat kan, bahwa ibu ini sedang dipertontonkan kepada semua orang. Ya kan? Si bapak masuk ke arena. Ya kan? Terjadilah mereka dialog, awalnya sih dialog santai aja kan. Nah, inilah arenanya. Semua orang dibuka dia ruang untuk mengetes ibu ini tidak tentang kekristenan, tetapi tentang keislaman.
Padahal si ibu ini yang mana dulu agamanya Muslim dan sudah meninggalkan agama Muslim, tentu harusnya bicara kekristenan ya. Bahkan si bapak nguji, kamu ibu tahu ini, nggak tahu, ibu tahu ini. Jadi dia jadi bahan tontonan lah di situ. Andai kata saya seorang Muslim, saya bilang ibu ini banyak ngapusinya. Dia mengaku Islam, padahal yang ditanya itu dasar-dasar, masa nggak tahu? Sama seperti saya bisa melihat orang Kristen, katanya mengaku bertemu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad, dan Nabi Isa. Saya bilang kamu pembual. Mana bisa Kristen bertemu Nabi Muhammad? Ya kan? Sama dengan kita harus jeli kawan. Jadi kasihan saya melihat orang-orang ini kayaknya dipertontonkan kepada khalayak ramai. Ini loh katanya. Dia mereka tidak tahu, mereka sih asik-asik aja ya. Kasihan aku lihat ibu ini dan nanti ya kalau kalian lihat terusnya yang ada ngehel-ngehelan lagi nggak ngerti apanya. Sekarang itu kalian tonton aja lah lagi ya. Karena kalau saya kasih tonton lama dan mungkin di strike-nya juga. Nah sekarang kawan-kawan, saya majukan ini dulu ke ini ya, biar kalian paham ya ini. Kemudian si ibu ini mulai diuji mengenai kekristenan. Masuk lagi, saya yakin itu orang-orang dari agama ibu ini sebelumnya. Karena kan begitu, kalau kita pertontonkan sesuatu, itu kan jadi bahan uji coba mereka. Mereka tidak terima itu. Sama dengan kita, kalau ada orang Kristen pindah agama, terus dipertontonkan, kita berusaha masuk. Kalau bisa kita debat dia, kan demikian kawan-kawan. Tapi itulah hebatnya orang Muslim. Disuruh dia bicara tentang Kristen, tapi kau tak bisa masuk. Dikunci. Jadi kau mati penasaran, mendongkol di dalam diri sendiri. Kalau ini dibuka ya, kerannya kita lihat apa yang terjadi kemudian. Iya memang di mata manusia itu dijadikan dia sebagai istrinya Abraham, tapi di mata Tuhan itu tidak pernah diakui kalau dia itu istrinya Abraham gitu loh. Tetap di mata Tuhan dia itu adalah hamba budak yang harusnya pada waktu itu tidak boleh disatukan dengan kehidupan konsep yang dari Allah sendiri. Nah, di sini kawan-kawan sudah melihat ya bagaimana orang itu sebenarnya nanti bertanya jawab tentang Ishak dan Ismail. Itu yang di akhir saya buat ya. Yang pertama lihat kawan-kawan, mulailah terungkap bahwa si Mabulu ini mengatakan Abraham penzina. Itu ada ayatnya semua Bu, yang Ibu omongkan tadi itu. Karena kalau saya memandang bahwa tetap saja dibilang itu anak tidak sah ataupun tidak sah, Allah tetap memberikan anak itu pada Hagar untuk yang anak sulungnya. Seperti itu Bu. Iya, diizinkan. Jadi, diizinkan. Karena kekerasan hatinya. Ya, karena kekerasan hatinya. Ya, kita kalau bisa, bisa nggak kita berdiskusi dengan menggunakan ayat tuh? Kalau Ibu menggunakan kata diizinkan tuh ayatnya di mana? Saya kira saya belum menemukan itu ya. Mungkin terus kita lanjut aja. Mungkin kita juga bisa buka ini Bu tentang anak sulung di Keluaran. Mungkin dengan mungkin antara saya dengan Pak Pendeta. Memilih agama itu cukup lama, itu 22 tahun saya memilih-milih, menimbang-nimbang, mempelajari mana yang benar gitu. Oh, oke, gitu ya. Terus tentang uraian Ibu tadi ada, saya menarik juga tadi tentang apa itu bahwa Alkitab itu satu-satunya kitab suci yang dari Allah ya, firman Allah kalau Ibu sebutnya tadi. Bukan Allah Pak, dari Allah. Ya betul. Dari Allah. Tadi disebutkan kriterianya antara lain tidak ada pertentangan di dalamnya, betul Bu ya, seperti itu ya, ada keselarasan di dalamnya. Ya, tadi saya tidak, ya harusnya itu ada, cuman tadi saya tidak sebut ada pertentangan di dalamnya, ya belum saya bahas tentang ada. Iya tadi tapi disebutkan. Kalau Bapak menambahkan bagus. Ya disebutkan ada keselarasan lah antara keduanya lah. Ini keselarasan, betul. Betul, keselarasan. Ya keselarasan kan artinya tidak ada pertentangan. Dengan... Kalau namanya keselarasan kan pasti tidak ada pertentangan dong. Oh iya, itu kan hanya istilah itu aja. Termasuk ke dalamnya. Ya sudah termasuk. Cuma kalau dijelaskan ya harus ada penjelasan lagi gitu. Tidak ada. Nah ini Bu, mungkin dengan mungkin perlu tambahan lagi ya, atau Ibu sudah sebutkan atau belum ya, bahwa selain harus ada keselarasan juga
teruji benar sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Oh iya, betul. Karena memang Alkitab itu firman dari Allah yang maha benar. Jadi isinya harus benar, Pak. Contoh, mana yang benar? Yang dikorbankan Ishak atau Ismail? Nah, ayo. Mana yang benar? Oke, Bu. Kalau kita bahas itu, saya malah melihat ini ada ketidakselarasan antara yang dalam Bible, itu kan Kejadian 22 ayat 2, Bu, ya. Itu Pak, itu tandanya bahwa apa? Bapak harus paham dulu bahwa kejadian itu cuma satu kali kan? Iya, betul. Abraham hampir mengorbankan anaknya, itu kejadiannya satu kali. Pak, ada 2 orang yang diklaim. Pasti salah satu saja yang benar. Betul. Iya kan? Pasti saja yang benar. Nah, yang benar yang mana? Kita bisa lihat di Alkitab bahwa Allah berurusan hanya dengan keturunan Ishak. Karena itulah Ishak disebut anak perjanjian. Keturunannya, nabi-nabi itu dari garisnya Ishak semua. Oke, ya kan? itu dari, ya. Oke, bisa saya ngomong ya. Jadi ya, itu kan di dalam Kejadian 22 ayat 2 ya, kalau saya baca ini, ambillah anakmu yang tunggal itu. Tunggal. Iya. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Kemudian seterusnya pergilah dan seterusnya, Bu, ya, nggak usah kita baca lah, kita tahu semua. Nah, di sini yang jadi jelas disebut nama Ishak, tapi disebut juga anak tunggal. Padahal Ishak ini belum pernah menjadi anak tunggal, Ibu. Nah, begini pengertian tunggalnya, Pak, yaitu dari anak yang sah dari perkawinan Abraham dengan Siti Sarah. Oke, kriteria sah gimana, Ibu? Sebenarnya dengan Hagar itu sebenarnya bukan Allah yang menetapkan bahwa Abraham harus menikah dengan Hagar, tapi karena kekerasan hati Sarah, tidak sabar menerima janji Allah, menunggu janji Allah yang akan memberikan keturunan, ya kan? Nggak sabar, Sarahnya nggak sabar. Akhirnya Allah bilang udah dekatin aja tuh. Ibu, saya mau tanya. Ya? Allah tidak memberikan anak pada Sarah, tapi memberikan anak pada Hagar. Itu kehendak Allah atau bukan, Ibu? Pak, kita harus harus membedakan mana kehendak Allah, mana ketetapan Allah, mana yang diizinkan oleh Allah terjadi, ya kan? Kalau ketetapan Allah itu termasuk hukum Allah, harus ya Allah yang menghendaki itu, ya. Tapi kalau diizinkan Allah itu biasanya karena kekerasan hati manusia ini, Allah izinkan itu terjadi. Itu ada ayatnya semua, Bu, ya Ibu omongkan tadi itu. Karena kalau saya memandang bahwa tetap saja dibilang itu anak tidak sah ataupun tidak sah, Allah tetap memberikan anak itu pada Hagar untuk yang anak sulungnya. Seperti itu, Bu. Iya, diizinkan. Jadi, diizinkan. Karena kekerasan hatinya. Karena kekerasan hatinya. Ya, kita kalau juga, bisa nggak kita berdiskusi dengan menggunakan ayat tuh? Kalau Ibu menggunakan kata diizinkan tuh ayatnya di mana? Saya kira saya belum menemukan itu ya. Mungkin terus kita lanjut aja. Mungkin kita juga bisa buka ini, Bu, tentang anak sulung di Keluaran 13 ayat 12. Mungkin bisa dibacakan. Ya, begini, Pak. Mungkin Pak Yusuf ya, saya sedang tidak pegang Alkitab, nanti terganggu kalau saya buka Alkitab ya. Saya bacakan aja. Saya bacakan itu. Coba jadi Bapak baca. Ya, jadi kenapa disebut anak tunggal? Terus tadi Ibu ngomong apa itu anak? Tapi kita semua sepakat kan bahwa Ismail itu adalah anak sulung, anak pertama dari Ishak. Nah, kawan-kawan perhatikan bahwa si Menebulu ini sudah membuka ruang, ya kan, untuk ibu ini menjadi bahan serangan, ya kan. Nah, ibu ini sudah minta bantuan sama dia. Dia tidak peka di situ. Malah si bapak ini terus nyerocos-nyerocos dan dibukakanlah Alkitab sama asistennya si Bulu ini ya. Kita lihat lagi apa kelanjutannya. Pengertian sulung di situ bukan anak tertua loh, Pak. Ya, pengertian sulung itu anak perjanjian, Pak. Nah, Ishak adalah anak perjanjian. Yang Ishak yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah, bukan Ismail yang dijanjikan. Kalau ada lari ke anak perjanjian, kita lihat di Kejadian 17 ayat 10, Bu.
Bisa admin mungkin dibantu kejadian 17 ayat 10. Coba dibacakan. Mungkin kita baca bareng-bareng aja biar penonton juga ngelihat. Ya, coba, Nanti takutnya saya dianggap melintir ayat lagi. Ya, coba dibaca, Pak. Nah, iya, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap anak laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, kemudian kita buka nih. Nggak nyambung. Apa itu, Pak? Itu bicara tentang apa? Ini bicara tentang perjanjian Allah dengan Ibrahim, Ibu. Bukannya udah jelas itu? Tentang sunat itu, Pak. Itu tentang ibadah jasmaniah. Iya, ini kan sudah jelas kata-katanya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Sekarang, masa kalau orang berzina akibat hubungan yang dilakukan di dalam dosa, terus kemudian itu bisa menjadi ketetapan Allah, bisa menjadi konsep daripada Dia yang Maha Kudus, kan sangat tidak mungkin, Pak, gitu loh. Jadi sudah jelas bahwa Ismail itu tidak masuk hitungan sama sekali, gitu loh, Pak. Ya, Bapak tadi menyebutkan berzina. Apakah Bapak menyebutkan Nabi Ibrahim itu berzina dengan Hagar? Ya jelas. Itu kan. Nah, kawan-kawan, inilah namanya Yusuf Manebulu. Dia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang banyak dalam hal itu, termasuk ibu itu dan termasuk orang Kristen yang lain. Dia menjawab asal nyerocos bahwa Abraham itu sedang melakukan yang namanya dosa zina, ya kan? Memang Abraham mengawini si Hagar atas permintaan daripada si Sarah, ya kan? Tetapi kawan-kawan, di situ kalau kita bilang apakah Abraham bapak zina, karena dialah manusia yang pertama berzina, kan demikian. Setelah dari zaman Adam sampai zaman Abraham tidak ada yang berzina, ya kan? Nah, sekarang dia sudah mengatakan bahwa Abraham itu seolah-olah adalah manusia pertama yang berzina, kan gitu kan? Dan hukum Taurat saat itu belum turun bahwa di situ dikatakan jangan berzina. Saya nggak tahu dia mau menggiring kemana. Kalau yang saya pahami bahwa Hagar itu adalah atau Ismail terlahir dari ketidakpercayaan Sarah terhadap janji Tuhan. Bukan Ismail terlahir dari hubungan zina Abraham dengan Hagar. Ya kawan-kawan ya. Itu lebih kepada ketidakpercayaan si Sarah ya akan janji Tuhan, bukan terlahir dari hubungan zina Abraham dan si Sarah. Tahukah kalian apa hukum terhadap orang yang lahir karena zina? Ya kawan-kawan ya, itu Abraham harus dirajam, tapi karena saat itu belum ada hukum Taurat, maka hukum itu belum berlaku sama Abraham. Artinya zinahnya pun belum berlaku sama Abraham. Paham kalian kawan-kawan? Kalau itu sudah dikatakan zina, artinya itu sudah hukum Taurat, maka Abraham harus dirajam saat itu. Nah, sementara Abraham adalah bapak orang beriman. Ya kawan-kawannya, inilah yang saya katakan Yusuf Manubulu ini hanya menyediakan ring. Tanpa sadar kalian semua yang diundang di situ, dilaga dia kayak sabung. Dimasukkan ke situ, orang melaga kalian semua. Saya kasihan melihat orang-orang, tapi mereka apakah karena dari dulunya keledai, tiba-tiba hijrah dengan semangat berapi-api ingin mengabarkan kekristenan, tanpa sadar ada orang yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingannya sendiri, tanpa melihat apa aspek efeknya di belakang. Kalau saya kemarin memang saya juga mengekspos Ibu Watimena, tapi saya larang siapapun bertanya tentang Islam kepada dia. Siapa yang bertanya tentang Islam kepada dia, saya kick. Yang pertama. Yang kedua, kamu boleh bertanya tentang kekristenan. Tetapi selalu saya awasi itu. Ya memang untung para keledai-keledai liar tidak berani masuk ke ruangan saya untuk menguji-nguji tamu saya. Kalau berani saya hajarkan itu kan. Maka dari itu saya lindungi dia. Makanya ada orang Kristen bertanya, kan saya langsung masuk. Mohon pertanyaannya dirubah. Karena itu sudah begini bogono, saya bilang. Karena saya tidak ada ingin memiliki kepentingan apapun, mau subscriber, mau viewers, tidak.
Karena saya tahu dia sekarang sudah Kristen, maka kewajiban dia adalah bicara tentang kekristenan. Kalau ada orang Muslim ingin menguju Ibu Watimena, silakan, saya bilang. Tetapi jangan sekali-sekali kamu salah bicara, karena akan saya tendang. Nah, yang terjadi dengan hal si Ibu Murtadin dari Padang itu, kenapa harus dituliskan Yusuf Manubulu kalimat Padang? Itu kan sudah rasis. Tujuannya adalah agar orang yang mendengar itu tertarik. Karena orang Padang itu mayoritas Muslim. Dan kalaupun ada Kristen paling 2% sampai 10% lah palingnya. Banyak juga sih. Maka dia harus menuliskan kalimat Padang. Kenapa waktu si Kace tidak dibilangnya Murtadin dari misalnya Banten atau Jawa atau apa segala macam. Yang sering dia ditulis orang adalah Aceh dan Padang. Kenapa harus ditulis itu? Ya kawan-kawan ya. Jadi inilah saya yang tidak setuju. Hal-hal seperti ini menyangkut-nyangkut jadinya kedaerahan ini segala macam. Ya kawan-kawan ya. Tetapi mereka fine-fine aja ya silakan. Saya tidak bisa melarang karena itu hak mereka. Cuman saya kasihan aja melihat semua sabung-sabung yang dia bawa. Ya kan? Setiap malam dia melaga orang di situ. Bedakan antara pendebat. Kalau pendebat kami 1 lawan 1. Kalau ini enggak kan 1 dilawan banyak-banyak orang. Yang dipertontonkan kalau saya bisa bilang gladiator. Kan itu yang terjadi. Dia sendiri lawannya 5 orang. Dan itu, aduh kawan, sudahlah. Mengapa harus kita teruskan hal seperti ini? Kalau Anda ingin buat dia bersaksi, silakan bersaksi saja. Dia buat kesaksian, setelah buat kesaksian selesai. Baru ulaslah dari Alkitab. Kalau tadi kan yang penanya itu bukan mengulas, tapi mengetes, menguji. Dia bilang ada perbedaan di dalam itu kontradiksi. Datang ibu itu bilang, saya belum ke sana gini-gini. Enggak ada apa sih? Contohnya apa Bu? Mengenai Ismail. Dipancing, masuk. Setelah itu dia bilang, oh tidak. Mulai dia menekan ibu ini mengenai Alkitab. Orang ibu ini baru menerima Kristus kalau kita bilang kan. Dan mungkin belum banyak belajar. Dan kita pun belum tahu gereja mana beliau. Langsung dites, diuji. Memang ibu ini oke lah, bisa mulai menjawab ya. Dan dia saya pikir orang yang sudah sedikit banyak mempelajari hal itu. Cuman itulah sayang sekali kawan-kawannya. Kita ingin memperkenalkan, ini loh bintang tamu saya malam ini. Gladiatornya namanya ini dari Padang. Nah, kalimat Padang harus di bold sama dia. Tujuannya apa? Kalau saya bilang itu rasis saja lah. Masuklah ke arena orang Padang ini. Maka pertama ibu bersaksi ya, bersaksi. Setelah bersaksi silakan bertanya katanya. Tetapi itu dibiarkan. Maka mereka menghajar ibu ini, tahap-tahap ganti. Hajar lagi, tahap-tahap ganti. Hajar lagi, tahap-tahap. Jadi yang dipertontonkan apa? Sabung. Ngeri kawan. Oke kawan-kawan ya. Kalian saya harap membuka pikiran kalian terhadap apa yang saya ucapkan ini agar kita merubah mindset kita tentang pekabaran Injil. Ya kawan-kawan ya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Nanti malam kita jumpa dengan topik-topik atau tema-tema yang menarik. Salam Sang Debaters.